Hai adik-adik semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam semangat. Hari ini kita akan belajar kimia bersama saya Eva Sidaputar. Pelajaran kita hari ini topiknya adalah perkembangan teori atom. Jadi ini perkembangan berarti kita seperti belajar sejarah dari teori atom. Jadi dari yang pertama hingga yang sekarang itu ada teori atomnya. Jadi teori atom ini nanti ada 5. Yang pertama itu adalah teori atom Dalton. Yang kedua adalah teori atom Thomson. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Dan yang keempat adalah teori atom Niels Bohr. Dan yang terakhir itu adalah teori atom mekanika kuantum. Itulah yang kita gunakan hingga saat ini. Istilah atom pertama sekali dikemukakan oleh seorang filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus. Dia mengatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomos. Jadi, istilah atom itu berasal dari kata a dan tomos. A artinya tidak dan tomos artinya dibagi lagi. Pada tahun 1803, John Dalton mengembangkan teori Demokritus. Dia mengatakan bahwa partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi itu disebut dengan atom. Teori atom Dalton disebut juga teori atom bola pejal. Teori atom Dalton dapat dituliskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, atom-atom yang menyusun suatu unsur itu adalah identik, baik itu masanya, ukuran, dan sifatnya sama. Misalkan di sini adalah atom-atom dari unsur X. Jadi itu terdiri dari gambar di sini dia berwarna merah semua, maka atom-atomnya semua identik sama. Dan unsur Y itu atom-atom pembentuk dari si Y itu semuanya sama. Unsur X dan unsur Y adalah unsur yang berbeda. Maka atom-atom penyusun unsur X dan unsur Y juga berbeda, tidak sama. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Artinya, pada reaksi kimia yang terjadi itu adalah penata ulangan atom-atom atau berpisahnya atom-atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung kembali dengan komposisi yang berbeda. Contohnya di sini adalah atom X dan Y bergabung itu membentuk molekul yang baru. Jadi dia adalah penata ulangan. Setelah ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson, disusunlah model atom Thomson yang merupakan penyempurnaan dari model atom Dalton. Menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ini ibarat roti coklat. Rotinya itu adalah yang bermuatan positif dan coklatnya itu elektron yang tersebar merata di permukaan roti. Kemudian atom bersifat netral, yaitu muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Rutherford melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus serta daya tembusnya besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Dari pengamatan tersebut didapat fakta bahwa bila partikel alfa ditembakkan atau dihamburkan pada lempeng emas, sebagian besar partikel alfa ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan atau membelok. Berdasarkan fakta tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak mengelilingi inti, seperti planet dalam tata surya. Niels Bohr mengemukakan model atom seperti tata surya, dengan elektron yang berada di lintasan atau orbit mengelilingi inti bermuatan positif yang ukurannya sangat kecil. Teori mekanika kuantum didasari oleh hipotesis de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dualisme sifat elektron yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Hipotesis de Broglie menyatakan bahwa elektron yang bergerak mempunyai sifat-sifat gelombang,
Sedangkan prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa momentum dan posisi dari suatu partikel yang kecil yang tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan derajat ketidakpastian. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut dengan orbital. Orbital digambarkan berupa awan elektron. Maka teori atom mekanika kuantum lebih dikenal dengan teori awan elektron. Teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut. Yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, atom mempunyai kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Yang keempat, setiap subkulit elektron memiliki sub-sub kulit elektron. Teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum akan kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Baiklah adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang perkembangan teori atom. Jadi, teori atomnya ada 5. Yang pertama adalah teori atom John Dalton, kemudian yang kedua teori atom J.J. Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat teori atom Niels Bohr, dan yang kelima teori atom mekanika kuantum. Jadi adik-adik semuanya, saya memberikan tugas adik-adik membuatkan peta konsep dari pengertian dan gambar model atom tersebut. Masing-masing ada 5 ya. Jadi kelima model atom tersebut buatkan definisinya dan buatkan gambar model atomnya. Kemudian yang kedua, adik-adik saya tugaskan untuk membuat perbedaan dari masing-masing teori atom tersebut. Yang kalian buat adalah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Jadi tugas adik-adik ada 2 ya. Peta konsep. Peta konsepnya itu terdiri dari definisi dan gambar model atomnya. Kemudian yang kedua, adik-adik membuat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori atom tersebut. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar kimia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dah.